hasil tes DNA. Saya bantah, itu namanya menafikan, membantah. Bisa orang membantah, ya. Tetapi tidak semua orang bisa membatalkan nasab seseorang. Yang bisa membatalkan siapa? Hakim pengadilan yang mengadili suatu perkara nasab. Itu bisa membatalkan didasarkan oleh alat-alat bukti yang diajukan di pengadilan. Nah, hasil tes DNA itu hanya sebagai salah satu alat bantu atau alat bukti. Nah, teman-teman, ya, ini saya kasih tahu. Kenapa saya bisa menjelaskan ini? Karena saya ini salah satu ahli hukum yang sudah biasa membuktikan sesuatu atau tidak membuktikan sesuatu di pengadilan. Saya melaksanakan pekerjaan itu sudah sekitar 24 tahun di pengadilan, macam-macam perkara. Termasuk salah satunya adalah perkara nasab. Saya juga pernah menangani perkara nasab. Tetapi perkara nasab yang dimaksudkan, yang diajukan di pengadilan itu adalah antara anak dengan orang yang diduga sebagai orang tuanya. Kemudian itu dibuktikan di pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, berjumpa dan bersua kembali pada channel ini. Dan pada kesempatan ini kita melihat seorang ahli hukum. Rupanya orang ini ahli hukum yang bernama dengan akunnya Sabda Tahun merujak dan mengatakan bahwa Imaduddin bin Sarman atau Imaduddin bin Sam'un adalah tanda-tanda kiamat. Karena Imaduddin bin Sarman atau bin Sam'un bukanlah ahli pada bidang yang sedang dipersengketakan selama ini. Menurut profesor daripada Sabda Tahun ini yang juga ahli hukum mengatakan bahwa sebagaimana kutipan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila sesuatu urusan diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Kita tidak merespon terlalu jauh karena takutnya si Mukiman nanti mengatakan kita blow on, toll and block. Tapi berikut ini kita lihat video daripada Sabda Tahun ini. Ini saya cerita ya, latar belakang hadis mengenai keahlian dan amanah yang nanti akan menyimpulkan bahwa ternyata kamu itu adalah salah satu tanda-tanda kiamat. Jadi begini, zaman Rasulullah Muhammad SAW dulu, ada orang Badui itu yang datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, kiamat itu datang apabila suatu amanah itu sudah hilang. Nah, bagaimana amanah itu bisa hilang ya Rasulullah? Nah, intinya kurang lebih begitulah pertanyaan si Badui. Lalu Rasulullah menjawab, apa jawaban Rasulullah? Idza wusatal amru ila ghairi ahlihi, ya, lantaduru sa'ah. Nah, itu jawaban Rasulullah. Artinya apa? Yang dimaksudkan dengan hilangnya amanah itu adalah apabila suatu urusan itu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Nah, tunggulah kehancuran. Jadi seperti itu. Nggak apa hubungannya dengan kamu dan Imad. Nah, ya jelas ada hubungannya. Jadi Imaduddin dan kamu itu, para mukimat itu, adalah salah satu tanda-tanda kiamat atau tanda kehancuran itu tadi. Ya, hikmahnya itu. Kenapa? Coba saya tanya, pasti kalian itu dalam hati akan menjawab secara serempak-kur begitu. Iya memang bukan, begitu jawabannya. Pertanyaannya apa? Apakah Imaduddin itu merupakan ahli ilmu nasab? Jawabannya bukan. Apakah Imaduddin itu merupakan ahli hukum nasab, hukum keluarga, hukum nasab? Jawabannya bukan. Jadi seperti itu. Itu sudah jelas. Kamu mau mencari sanad ilmunya kemanapun sampai di dunia dan akhirat, nggak bakal ketemu sanad ilmu nasabnya Imad itu. Nyampe ke siapa? Ya, nggak ada. Dia kuliah atau studi ilmu nasab atau hukum nasab itu di mana? Di universitas mana? Di institut ilmu Islam mana? Atau kalaupun nggak institut ilmu Islam, ya di fakultas yang membidangi hukum nasab di universitas mana atau di sekolah tinggi mana atau di pesantren mana. Kamu nggak akan ketemu. Dosennya Imaduddin itu yang atau gurunya, ya, yang membidangi ilmu nasab, ya, itu siapa? Nggak bakal ketemu.
Bahkan untuk menjadi seorang ahli ilmu nasab itu harus melalui studi ilmu nasab, dan dia punya karya, kemudian dibimbing oleh ahlinya, kemudian diuji oleh para ahlinya dan dinyatakan lulus, dan bahkan karyanya itu bisa diterbitkan di penerbitan misalnya jurnal-jurnal internasional, karena ilmu nasab yang dia bahas itu adalah nasab, ya, suatu golongan yang hidup sudah berabad-abad dan tersebar di seluruh dunia. Apakah dia, Imaduddin itu, memenuhi kualifikasi sebagai ahli ilmu nasab ataupun ahli hukum nasab? Jawabannya tadi sudah serempak di dalam hatimu, bukan. Tapi kamu tidak mengakui itu, ya, kamu mendustai itu. Kenapa? Ya sudah takdirnya, karena memang kamu itu dan Imad dan para mukimat itu adalah salah satu tanda-tanda kiamat itu tadi. Nah, bukan ahli nasab juga, terus kemudian mereka, ya, golonganmu itu, ya, golonganmu, ya, Imad dan golongannya itu, kemudian membuat kesimpulan, membuat konklusi bahwa tes DNA itu adalah satu-satunya jalan untuk membuktikan nasab. Itu segoblok-gobloknya orang. Karena apa? Karena memang bukan ahlinya. Kalau orang yang ahli di dalam hukum pembuktian, dia tidak akan mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena pernyataan seperti itu adalah sebuah kegoblokan yang hakiki. Jadi kalau kamu mau membuktikan nasab seseorang, tidak bisa cuma menggunakan hasil tes DNA. Kamu harus menggunakan bukti-bukti yang diakui oleh hukum. Sekarang begini, itu loh, ya, golongan itu loh, nggak ngerti apa itu menafikan dan apa itu membatalkan. Istilah itu, maknanya itu nggak ngerti. Makanya si Sugeng itu di dalam omongannya di di podcastnya dengan Roma Irama atau siapa itu, dia nyatut hasil Muktamar NU ke-31 menyatakan bahwa hasil tes DNA bisa untuk membatalkan nasab. Kuwi goblok-blok, sak goblok-gobloke. Nah, ngerti enggak? Istilah menafikan itu maknanya apa? Istilah yang dipakai di dalam Muktamar NU yang ke-31. Menafikan itu artinya membantah. Kalau kamu nggak percaya, bukan kamus, ya, kamus besar bahasa Indonesia itu, ya, bukan itu. Menafikan itu artinya bukan membatalkan, tetapi membantah, ya. Semua orang bisa cuma membantah. Misalnya ini hasil tes DNA, saya bantah, itu namanya menafikan, membantah. Bisa orang membantah, ya. Tetapi tidak semua orang bisa membatalkan nasab seseorang. Yang bisa membatalkan siapa? Hakim pengadilan yang mengadili suatu perkara nasab. Itu bisa membatalkan didasarkan oleh alat-alat bukti yang diajukan di pengadilan. Nah, hasil tes DNA itu hanya sebagai salah satu alat bantu atau alat bukti. Nah, Mat, ya, ini saya kasih tahu. Kenapa saya bisa menjelaskan ini? Karena saya ini salah satu ahli hukum yang sudah biasa membuktikan sesuatu atau tidak membuktikan sesuatu di pengadilan. Saya melaksanakan pekerjaan itu sudah sekitar 24 tahun di pengadilan, macam-macam perkara, termasuk salah satunya adalah perkara nasab. Saya juga pernah menangani perkara nasab, tetapi perkara nasab yang dimaksudkan, yang diajukan di pengadilan itu adalah antara anak dengan orang yang diduga sebagai orang tuanya. Kemudian itu dibuktikan di pengadilan, apakah terbukti orang yang bersangkutan itu mempunyai hubungan nasab dengan orang yang dikira ayahnya, atau orang yang bukan ayah yang sesungguhnya, atau bukan orang tua yang sesungguhnya. Bisa juga hubungan antara anak dengan ayah atau anak dengan ibu. Begitu juga hasil Muktamar Nahdlatul Ulama ke-31 itu, konteksnya itu bukan seseorang dengan leluhur, tetapi seseorang dengan orang tuanya. Jadi orang-orang yang menggunakan kaidah di dalam Muktamar NU yang ke-31 itu memakai ilmu gatok, tidak ngerti konteksnya, tidak ngerti latar belakangnya. Yang ngerti latar belakangnya itu para kiai NU yang mengadakan muktamar pada waktu itu, yang merumuskan kaidah itu. Begitu. Jadi coba kamu tanya sama ulama NU, itu sudah ada Kiai Fahru Rozi yang sudah menjelaskan itu. Konteksnya itu bukan seseorang dengan leluhur, tetapi anak dengan orang tua. Muncullah kaidah itu. Kaidah apa? Bahwa hasil tes DNA bisa untuk menafikan nasab, tetapi tidak boleh untuk menetapkan nasab. Kenapa tidak boleh untuk menetapkan nasab? Karena hasil tes DNA itu belum tentu harus bersambung nasab dengan yang orang tua yang dibandingkan. Kenapa? Kalau memang itu hasil pernikahan, maka nasabnya bisa ditetapkan. Tetapi kalau dari hasil zina, bukan dari perkawinan, ya, meskipun hasil tes DNA itu identik, maka tidak dianggap punya hubungan nasab. Nah, itu persoalan hukum. Karena Imaduddin itu tidak ngerti hukum nasab, tidak ngerti ilmu nasab juga. Sugeng, si Pleret, terus
Nur Sabah Salafi, Mogi Nur Fadil, mereka semua itu bukan ahli hukum nasab. Jadi mereka tidak ngerti, cuma omong kelobet, omong kosong. Belum lagi mereka salah-salah di dalam ngomong tentang haplogroup. Mereka tidak ngerti sejarah pembentukan haplogroup bagaimana. Mereka tidak ngerti apa akurasi tes DNA leluhur itu bagaimana. Nggak, kamu ngerti tidak? Haplogroup yang mereka sebut-sebut selama ini, yang G, yang C, yang E, yang R, yang O dan sebagainya itu adalah haplogroup YDNA. Kamu ngerti YDNA itu apa? Itu adalah DNA garis laki-laki. Jadi yang mereka bicarakan selama ini itu adalah DNA garis laki-laki. Nah, kamu dan mereka itu membicarakan nasabah Alawi. Itu keturunan siapa? Itu keturunan Sayyidah Fatimah dengan suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau siapa? Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain nyambung ke Rasulullah melalui siapa? Apakah melalui anak laki-laki Rasulullah? Kan bukan. Tapi melalui anak perempuan Rasulullah, yaitu Sayyidah Fatimah. Oleh karena itu, untuk bersambungnya, ya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain serta keturunannya kepada Rasulullah tidak bisa mempergunakan haplogroup atau tes YDNA. Kenapa? Karena YDNA itu untuk garis laki-laki. Nah, Sayyidah Fatimah itu perempuan. Nah, itu kenapa otak tidak dipakai maksimal? Karena emosi, karena rasa benci. Nah, kalau mau menghubungkan dengan garis Rasulullah bagaimana? Pergunakan tes DNA autosomal, ya, kedua orang tua. Jadi nanti Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan dan keturunannya nyambung ke Rasulullah itu dari jalur kedua orang tuanya, ayah dan ibu. Ayahnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, ibunya Sayyidah Fatimah. Kemudian nyambung ke Rasulullah. Kan begitu. Nah, selama ini yang dipakai itu ukuran itu haplogroup YDNA. Itu pun apa? Itu pun juga keliru. Kelirunya apa? Mereka menganggap bahwa tes DNA YDNA leluhur terus kemudian menggunakan ukuran haplogroup itu adalah sebagai sesuatu kebenaran yang absolut. Kelirunya di situ. Karena itu Sugeng secara pekok berkata bahwa tidak ada keturunan Nabi Muhammad terkonfirmasi di Indonesia dengan dasar apa? Dengan dasar tes DNA yang katanya kalau keturunan Nabi Muhammad harusnya J, kalau G katanya bukan keturunan Nabi. Nah, itu pekok ya. Sudah pernah saya berikan contoh yang apa panjang lebar bahwa ternyata tes DNA suatu golongan itu nanti hasilnya variatif. Kenapa? Nah, kamu baca bukunya ahli mikrobiologi siapa? Profesor Siddhartha Mukherjee. Kamu baca bukunya. Nanti kamu baru ngerti. Kalau orang yang nggak banyak berinteraksi, nah, terus kemudian dengan sombong mengatakan itu pasti begini, pasti begitu. Nah, ngomong pasti itu saja tidak ilmiah. Tidak ada sesuatu ilmiah itu yang pasti. Tapi yang jelas, hukum bicara tentang nasab, perselisihan nasab itu adalah bicara tentang hukum. Jadi harus menggunakan parameter hukum juga. Tidak bisa semata-mata menggunakan parameter ilmiah. Parameter ilmiah itu hanya sebagai alat bantu untuk menyimpulkan kesimpulan hukumnya itu bagaimana. Adalah. Jadi begini. Karena apa? Karena kalian itu memang dari awal itu sudah dilandasi oleh sikap kebencian terhadap suatu etnis, suatu golongan. Jadi sudah pasti tidak akan mau menerima penjelasan yang apa? Penjelasan yang benar. Ya. Pasti tidak akan mau. Karena motifnya itu sudah lain. Motifnya memang bukan untuk mencari kebenaran. Motifnya memang bermaksud untuk menyingkirkan orang. Tapi tidak akan bisa. Gitu lah. Ya udah. Jadi gitu ya. Jadi kesimpulannya Imaduddin dan para pendukungnya memang apa? Salah satu tanda kiamat itu sendiri kalau didasarkan pada hadis Rasulullah tadi yang riwayat Bukhari itu tadi. Nah, demikian. Itulah penjelasan terperinci daripada Sabda Tahun yang seorang ahli hukum yang sudah membiasakan diri sudah 24 tahun berkecimpung dengan pembuktian di pengadilan. Lagipun apa yang disampaikan oleh Imaduddin ini tidak tersambung kepada ilmunya, tidak ada sanad ilmunya sama sekali tentang ilmu nasab. Dan juga menurut pakar-pakar yang lainnya bahwa pembuktian tes DNA itu tidak dikenal di dalam Islam. Tetapi apabila untuk alat bukti seperti kata Sabda Tahun ini, boleh untuk alat bukti, itu pun nasab antara anak dan ayahnya yang dipersengketakan. Bukan seperti nasab Ba'lawi, bukan seperti nasab Habaib yang sudah tersebar ke seluruh dunia beratus-ratus tahun lamanya.
Pun demikian saudara sekalian, terserah kepada penilaian saudara sekalian. Karena bagi muhibbin, apapun yang dikatakan kepada habaib tetap mencintai habaib. Dan juga bagi si mukiman, apapun yang dikatakan tetap membenci habaib dan juga tetap berpihak kepada Imaduddin CS dan kawan-kawannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.